Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nahdien, salam silaturahim. Ketemu lagi dengan saya Idham Khalid Pekalongan. Kali ini video saya akan membahas sedikit tentang masalah ruqyah atau ruqyah. Ruqyah dalam bahasa Arab itu sinonim kata atau muratif dari kata asimah. Artinya kalau dijawakan jimat. Jimat itu sesuatu yang dianggap sakral oleh orang. Nah, yang dimaksud dengan ruqyah adalah sesuatu untuk menolak sihir, untuk menolak hal-hal negatif baik yang diakibatkan atau yang ditimbulkan oleh bangsa manusia atau bangsa jin. Nah, ruqyah syariah artinya ruqyah dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, menolak hal-hal yang negatif, menolak sihir, santet, gangguan makhluk halus dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran atau dengan bacaan-bacaan doa maksurah, doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran bahwa sebagian ayat-ayat dari Al-Quran itu memang Allah turunkan sebagai obat, sebagaimana firman-Nya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wala tazidu zalimina illa khasara. Surat Al-Isra ayat 82, yang artinya wallahu a'lam bishawab, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Itu memang kenapa ayat-ayat Al-Quran bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit, baik penyakit batin maupun penyakit zahir, karena memang Allah turunkan sebagian ayat-ayat Al-Quran itu sebagai syifaun, sebagai obat untuk kita. Nah, dari sisi pengobatan, dari sisi syifa, bahwa ayat Al-Quran itu ada dua macam. Ayat syifa yang pertama, ayat untuk pengobatan yang pertama, yaitu untuk dibaca atau dibacakan, baik kita membaca sendiri atau dibacakan oleh orang lain yang ditujukan kepada kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pengobatan dengan metode ruqyah, dengan metode membacakan ayat-ayat Al-Quran, dengan membacakan doa-doa Rasul, itu harus dibacakan. Karena dengan dibacakan atau dengan dibaca itu akan menenteramkan hati kita, menjadi hati kita tenang. Hati kita dalam bahasa Arab disebut kolbun, artinya membalik, karena sifatnya yang taqallub, berbolak-balik, membolak-balik. Dengan membaca zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca doa-doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah sifat taqallubnya akan berkurang, bahkan bisa jadi sifat taqallubnya akan hilang, sehingga kita menjadi tentram, hati kita, otak kita menjadi tentram dan berefek pada kesehatan baik batiniah maupun zahiriyah kita. Kemudian ayat yang pengobatan yang kedua sebagai resep. Ayat-ayat yang sebagai resep ini bukan untuk dibaca, tapi bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga harus dikonsumsi. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 69, Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas
Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Dalam ayat ini jelas Allah memberikan resep obat yang menyembuhkan penyakit yang diderita manusia. Konsumsi obat menyesuaikan penyakit yang diderita setelah melalui proses yatafakkarun, yaitu proses diagnosa. Dalam hal pengobatan, yatafakkarun itu adalah proses diagnosa yang dilakukan oleh seorang terapis atau seorang tabib kepada pasiennya untuk mendiagnosa, untuk mengetahui dengan hasil diagnosa itu mengetahui penyakit yang diderita oleh si pasien, sehingga si terapis ataupun si tabib akan memberikan obat yang tepat dari sumber-sumber pengobatan Rasulullah, dari sumber pengobatan Tibun Nabawi, yaitu melalui Al-Quran dan hadis. Sehingga tidak salah dalam pengobatan dan menentukan berapa dosisnya yang akan diberikan kepada pasien, karena firman Allah, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi setiap sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah qadarnya, ukurannya. Dalam hal pengobatan, qadra ini kita artikan dosisnya. Dosis obat seseorang itu juga harus ditentukan secara tepat dan benar agar benar-benar memberi manfaat. Ini ayat yang kedua ini tidak cukup untuk dibaca, tapi harus dikonsumsi. Sebagai contoh tadi madu, maka bukan kita baca minum madu mengobati berbagai macam penyakit, tapi harus kita konsumsi madu itu. Kemudian untuk ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat pengobatan, ini dasar yang harus kita pelajari. Yang pertama surat Fatihah, kemudian surat 10 ayat dari surat Al-Baqarah, 5 di depan, 2 tengah dan 3 belakang. Kemudian surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, terus surat Muawwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setelah itu baca A'udzubillah dan Bismillah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akan kita baca bersama-sama. Semoga jenengan bisa menghafal sebagai pelindung diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita, dilindungi Allah dari berbagai macam mara bahaya, berbagai macam bala, berbagai macam penyakit dohiron wa batinan. Sebelumnya saya minum dulu biar tidak kering bulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita sambung dengan surat Al-Baqarah yang 10 ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kemudian kita sambung dengan surat Al-Kafirun satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kemudian kita sambung surat Al-Ikhlas 3 kali. Tapi
Saya bacanya sekali, tapi nanti prakteknya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca 3 kali, kemudian setelah itu surat Falaq dan Nas sekali-sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Setelah itu kita bisa tambahkan dengan a'udzubillah dan bismillah masing-masing 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Nanti seterusnya juga 3 kali. Ini untuk pengobatan, untuk menambahi. Kalau nanti bisa doa-doa maksurah saja, untuk kalau seperti kesurupan itu cukup bacakan doa-doa maksurah kok. Sudah sembuh ya sudah, atau doa-doa ayat-ayat yang tadi kita baca. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali juga. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahi amanna billah wa man yu'min billahi la khaufun 'alaihi 3 kali juga. Bismillahi tahassanna billah, bismillahi tawakkalna 'ala Allah 3 kali. Bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali juga. Terus bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini baca 3 kali, atau kalau anak rewel baca 7 kali, atau cukup untuk mengobati anak yang sedang rewel cukup baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 7 kali. Terus bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim 7 kali. Kemudian bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesainya ayat 1 kali. Kemudian tiupkan ke air, dan air itu diminumkan kepada si anak yang rewel. Terus bagian diusapkan ke wajahnya, terus telinga kanan, telinga kiri, terus bun-bunan, kalau orang Jawa bilang bun-bunan, ini ke daerah sini. Nah, ini daerah sini. Insyaallah anak akan segera sembuh dari gangguan-gangguan itu. Demikian sementara ini materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat kangge jenengan, bermanfaat untuk Anda, untuk keluarga Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa like, share biar memberikan manfaat kepada banyak orang, subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Salam Nahdien, salam silaturahim. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.